Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada siswa-siswi SMA Patriot Bekasi yang sudah bersedia bergabung di webinar siang hari ini bersama kami, mahasiswa dari SMIK Nusa Mandiri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Septiana, bisa dipanggil Widi. Saya adalah mahasiswa STMIK Nusa Mandiri semester 7 yang akan membawakan materi pertama, yaitu tentang bagaimana etika dan ketentuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Etika dan ketentuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah, apa itu etika? Kalian ada yang tahu nggak apa itu etika? Oke, etika merupakan sebuah aturan yang berkaitan dengan penerapan benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Jadi, kira-kira penjelasan singkatnya mengenai etika itu ya, teman-teman. Nah, dalam pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tentang hak atas kekayaan intelektual. Yang kedua, tentang aturan-aturan hak cipta perangkat lunak. Yang ketiga, dampak pelanggaran hak cipta. Yang keempat, tentang menghargai hak cipta orang lain. Baik, kita langsung ke poin yang pertama ya. Hak atas kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum yang memungkinkan pemegang hak atas kekayaan intelektual tersebut mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakan dalam jangka waktu tertentu. Kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya. Hak atas kekayaan intelektual sering disingkat sebagai HKI dan secara umum lebih sering dikenal sebagai HAKI. HAKI dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta atau copyright, yang kedua hak kekayaan industri atau industrial property right. Ruang lingkup hak cipta meliputi karya-karya baik berupa barang, lagu, tulisan, desain, dan sebagainya. Pada dasarnya, setiap hasil karya atau cipta manusia dapat didaftarkan ke Departemen Kehakiman agar mendapat perlindungan hukum. Berikutnya adalah aturan-aturan hak cipta perangkat lunak. Nah, aturan hak cipta terkait dengan perangkat lunak komputer diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2000 yang terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Sebelumnya, negara kita pernah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang nomor 6, Undang-Undang nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang nomor 7 tahun 1987, yang ketiga Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. Nah, Undang-Undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi hasil karya atau ciptaan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada dampak pelanggaran hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan sumber daya yang baik dari segala aspek, terlebih dari aspek sumber daya manusia. Hasil karya cipta, dalam hal ini karya cipta yang terkait dengan perangkat lunak, sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan yang layak agar di masa mendatang tercipta karya-karya yang lebih baik. Pelanggaran hak cipta dapat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi umumnya terjadi pada karya cipta perangkat lunak atau software. Untuk pelanggarannya dapat berupa yang pertama, duplikasi atau penggandaan perangkat lunak tanpa izin. Yang kedua, penjualan perangkat lunak bajakan. Yang ketiga, instalasi perangkat lunak bajakan ke dalam hard disk. Yang keempat, modifikasi perangkat lunak tanpa izin. Berikutnya, menghargai hak cipta orang lain. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita menghargai hak cipta orang lain. Misalnya dengan cara berikut ini. Selalu menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi. Yang kedua, tidak melakukan penggandaan software-software yang ilegal. Yang ketiga, selalu menggunakan perangkat lunak untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, tidak mengubah atau memodifikasi program komputer yang memang tidak boleh diubah atau dimodifikasi oleh pembuatnya. Yang kelima, tidak menyalahgunakan perangkat lunak untuk berbagai hal yang melanggar hukum. Nah, dari pembahasan barusan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ketentuan pemakaian peralatan teknologi informasi dan komunikasi antara lain terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, yang kedua, hak cipta perangkat lunak, ketiga, dampak pelanggaran terhadap hak cipta, yang keempat, serta prinsip
kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta mengatur hal-hal terkait dengan penggunaan perangkat lunak dan pentingnya menghargai karya orang lain. Yang ketiga, dampak negatif dari tidak diindahkannya Undang-Undang Hak Cipta adalah maraknya pembajakan. Pembajakan terkait karya cipta tidak hanya terjadi pada ruang lingkup seni seperti film, musik, atau karya seni lain, tetapi juga terjadi pada karya-karya perangkat lunak komputer. Yang keempat, selain mempelajari etika penggunaan perangkat lunak, kita perlu mengetahui ketentuan penggunaan perangkat keras komputer dan periferalnya demi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sekian pembahasan dari saya. Sekian materi yang saya bawakan tentang etika dan ketentuan dalam teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Ayo, 1, 2, 3. Lagi. Torik, yang bener Torik rupanya. Ya, Torik ini apaan? 1, 2, 3. Dah. Lagi nggak? Sekali lagi. Ayo, coba sekali lagi. Gaya bebas kali. Gak bisa aku screenshot. Gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Dah. Oke. Jadi siswa sudah, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.